Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali. Materi kita pada hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin, itu gejolak akhir arsitektur klasik. Jadi akhir arsitektur klasik, kita materi yang kedua. Ya, kemarin sudah kita bahas beberapa hal yang terkait dengan akhir akibat dari revolusi industri menyebabkan pandangan hidup yang berubah dan sebagainya. Teknik membangun dengan ditemukannya alat-alat baru, ya, muncullah perpisahan antara arsitektur dengan disiplin yang lainnya, ya, disiplin sipil. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita muncul peningkatan kuantitas. Kuantitasnya meningkat, ya, akibat revolusi industri, peningkatan kuantitasnya meningkat, yaitu peningkatan jaringan transportasi dan komunikasi. Ya, jalannya lebar, kanal lebar, instalasi dan sanitasi yang luas cakupannya, ya, mulai muncul. Ini mempengaruhi pembangunan tentunya. Saya sebutkan kemarin, akibat jalan maka akan menyebabkan mobilitas tinggi, ya, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan pembangunan, otomatis perkembangan arsitektur juga berpengaruh di situ. Terus bangunan umum yang besar dan luas. Adanya bangunan yang luas, besar, yang bisa digunakan multi purpose, bisa dimanfaatkan serbaguna, ya, ini juga mendorong tumbuhnya arsitektur. Pertambahan fungsi, aktivitas dan tipologi bangunan, ya, fungsinya bertambah. Yang dulu hanya ibadah tok, ya, dewa, muncul gereja, muncul fungsi teater, muncul fungsi kantor, ya, aktivitasnya tambah, kantor, perkantoran dan sebagainya muncul. Dulu kantor itu dikaitkan dengan pabrik, sekarang kantor bisa pisah-pisah, ya, ada namanya rental office. Tipologi bangunan sudah mulai muncul. Tipologi bangunan banyak, ya, ada namanya rumah sakit, ada namanya ini macam-macam muncul tipologi bangunan. Jadi di sini bertambah fungsinya, tipologi bangunan tambah, tidak hanya tempat ibadah dan istana saja, namun berubah, fungsinya meningkat. Terus waktu pembangunan yang cepat dengan melibatkan peralatan mesin. Nah, akibat temukannya mesin, maka kecepatan membangun semakin cepat dan sebagainya. Lebih sekarang, ya, kalau ada era sekarang ini teknologi membangun bukan main cepatnya. Ya, kemarin di Wuhan itu dibikin rumah sakit hanya 10 hari, bayangkan, bangunan dengan 10 hari kecepatan. Bisa, ya. Kalau di Malang kemarin bikin jembatan gadang, ya, di Muarto itu 6 bulan nggak sampai udah jadi jembatannya. Sekarang silakan dicoba. Ya, bangun tol berapa lama? Cepat sekali itu dengan teknologi yang semakin maju sekarang ini. Nah, dulu teknologi era sebelum ditemukan revolusi industri, mungkin bangunnya, ya, pelan sekali karena tenaganya manusia, karena ada mulai muncul pembangunan dengan sistem industrialisasi dengan alat-alat yang sudah agak modern dibandingkan yang lampau, maka pembangunannya tentu lebih cepat. Terus mengikut sertakan kantor sektor swasta dalam pemeliharaan prasarana, pembangunan, pemeliharaan jalan, penarikan biaya tol, mulai muncul, ya. Jadi prasarana swasta disertakan. Jadi tidak hanya membangun tuh untuk kepentingan seseorang atau kelompok saja, namun melibatkan elemen resources, ya, bahasanya sekarang resources, melibatkan
kelompok yang lain, saling kerjasama. Ini penting ya, sehingga ya kuantitasnya lebih bisa dijaga. Jangan ahli AC ya khusus AC saja mulai gitu ya, tukang AC ya mulai tentang bangunan AC-nya saja, dengan ruangnya gimana sebagainya, urusannya bidang yang lain. Ya, terus selanjutnya langgam arsitekturnya gimana? Ya, kita menyentuh arsitekturnya. Anda bisa bayangkan ya dengan kondisi bergejolak yang seperti tadi, akibatnya seperti apa arsitektur ya. Itu seperti apa? Yaitu yang ada 3 macam langgam arsitektur yang bergerak ketika itu, yaitu eklektisme ya, seawal abad 18, yaitu memilih terbaik dari yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi eklektisme itu menggabungkan, mencuplik beberapa elemen dijadikan satu dalam mendesain. Misalkan ya bagus kolomnya ya diambil kolomnya saja dan sebagainya ya. Adalah aliran memilih memadukan unsur-unsur atau gaya beraneka macam ke dalam bentuk tersendiri yang mengolahannya tergantung pada status sosial dan ekonomi. Tergantung ya, kalau orangnya kaya berarti ya kolomnya lebih rumit dan sebagainya. Nah, jadi eklektisme ini sifat langgam arsitekturnya satu, tipenya eklek, gabungan dari ini mulai muncul. Ya seperti ini ya, ini bentuknya ya karena fungsinya apa, mungkin gedung pertemuan ya, berubah gabungan dari munculnya seperti ini. Nah, ini kolomnya dipakai gini, jendelanya ya gabungannya, jadi ada elemen Yunaninya, ada Renesannya ya, pintu-pintunya kalau Renesan. Jadi tidak murni klasik ya, tidak klasik, sudah mulai gabungan. Atau klasiknya di era Renesan digabung dengan Yunani gitu. Terus ini seperti ini ya, sudah elemen pabrikasinya muncul, dipasang tiang gitu aja ya, supaya arsitekturnya masih kuat. Jadi di sini masih disebut klasik ya, klasik ataupun neoklasik. Akhir kepala, badan, kakinya bagiannya seperti ini, kepalanya muncul ini, badannya ini, kakinya diwarnai berubah ini. Ya, ini salah satu metode ya supaya kesannya masih tetap seperti kepala, badan, kaki, padahal ini sudah masih difungsikan ruang ya, walaupun basement mungkin. Ya, ini yang pertama, eklektisme. Nah, langgam arsitektur yang muncul adalah ini. Jadi ini neo barok ya, hampir ini contoh-contoh gambar barok ini, gabungan antara itu. Historisme, revivalism. Artinya historisme itu sejak 1830 mencuplik ide romantik dari langgam masa lalu, diterapkan pada eksterior tanpa memperhatikan konstruksi, fungsi, dan material. Jadi tempelan ya, dekoratif sifatnya. Jadi historisme di sini fungsinya adalah dekoratif saja. Seperti ini bangunan ini dia mengambil monumen Victor Emmanuel di Roma ya. Bangunan elemen arsitektur klasik Yunani sebagai pokok akar desainnya ya, sama ya. Terus namun penggunaan skala manusia kecil, namun skalanya manusia, tapi desainnya adalah mengambil dari era Yunani. Kesimetrisan masih menjadi hal yang masih dimunculkan untuk memunculkan kesan sakral, simetris, ciri dari klasik. Itu contoh historismenya seperti itu. Terus ini gedung ya, White House Amerika sebagai koloni Inggris dengan pemilihan model yang tepat dan menghadirkan elemen dom gereja pada gedung parlemen, ini meningkatkan kesan sakral pada gedung ini ya, simetris, kiri kanan simetris, bangunan dihadirkan dom, ini sangat seperti bangunan gereja sehingga menjadi bentuknya sakral. Kalau tidak ada ini ya kurang sakral, karena muncul ini kesannya menjadi sakral. Nah, ini kelompok historisme
Satu tadi apa? Eclecticism, historism. Selanjutnya adalah era engineering arsitektur 1850. Nah, ini jadi sudah mulai full produk dari industrialisasi dipakai untuk berarsitektur. Ini merupakan cikal bakal dari munculnya arsitektur modern. Ya, kita lihat penggunaan besi, baja, kaca sebagai struktur utama atau sebagai komponen rancangan. Nah, ya, di sini Menara Eiffel. Nah, ini salah satu karya yang sampai sekarang masih fenomenal, masih ada. Ini produk era 1850. Produk industri, ya, besi, baja dipakai untuk berarsitektur sebagai elemen kota. Ya, ini fungsi stasiun, ya, interiornya seperti ini, stasiun kereta api. Ya, masih dipakai elemen-elemen klasik, masih dipakai, ya, bentuk tampak depannya masih muncul keklasikannya. Kesimetrisan masih dipakai, simetris. Ragam bias klasik dipakai, dipilih di eclecticism, digabungkan, ya, antara engineering arsitektur sama eclecticism, dipakai untuk berarsitektur. Nah, gitu. Ya, ini karya Eiffel, Gustav Eiffel, stasiun Budapest, ya, Hungaria, dan Menara Eiffel dengan ketinggian 325. Secara bentuknya masih menunjukkan juga elemen-elemen dekoratif klasik pada tampang bangunannya. Nah, sekarang gimana dengan tiga sikap arsitek abad 19? Jadi pada akhir klasik itu ada arsitek terus gimana? Sudah terpisah, ya, jadi di awal sudah disebutkan bahwa akibat ditemukannya industrialisasi, dimunculkan mesin gambar, dan terpisah antara pemahaman arsitek dan sipil, dipisah. Nah, desainer pada waktu itu terus gimana sikapnya? Ada 3 macam sikap di sini, yaitu yang pertama sikap para idealis. Jadi dia masih punya idealis. Gimana sikapnya? Menunjukkan salah satu periode historis, Romawi, Yunani, Renaissance, atau Gotik sebagai sumber inspirasi bagi penciptaan arsitekturnya. Nah, dia masih berpegangan dengan ini kalau idealis. Nah, jadi ya boleh-boleh saja, ini sudah era menjelang modern, ya, jadi sudah mulai perdebatan arsitek sudah mulai muncul di sini. Idealis, ya, dipegangan, silakan. Kalau Romawi, Yunani, nah, sebagai sumber inspirasi bagi penciptaan, sebagai sumber inspirasi saja, ya, sekali lagi, sebagai sumber inspirasi, tidak dibuat semirip mungkin, namun sebagai sumber inspirasi, seperti karya di rumah tadi. Jadi sumbernya Yunani dengan skala manusiawi, boleh-boleh saja. Sikap idealis. Terus sikap yang kedua adalah sikap para oportunis. Oportunis itu sikapnya gimana? Yaitu berpegang bahwa semua langgam mempunyai nilai sama. Mereka bisa beralih dari satu langgam ke langgam yang lain tergantung pada kondisi, situasi, dan permintaan klien. Jadi boleh pindah-pindah. Jadi kalau ini misalkan arsitektur satu itu ya Romawi, itu arsitektur ya Romawi pokoknya gini. Namun di sini boleh saya pindah Romawi, bisa Yunani, Gotik, Renaissance, boleh saja. Boleh pilihlah di sini, gabungkan, ya. Ini arsitektur tahu campur, boleh dicampur-campur. Yang 1, 2, yang ketiga sikapnya adalah sikap para eklektis. Nah, ini ya kemarin sudah kita bahas pada tadi, yaitu berusaha menggabungkan fakta berbagai periode historis untuk membentuk sistem arsitektur yang baru. Jadi dipilih dari yang paling baik, lah. Kolomnya baiknya era ini, pemahaman ruangnya seperti era ini, dan sebagainya, digabungkan dengan pemandangan modern sekarang ini, maka dibentuklah arsitektur yang baru. Nah, demikianlah, ya. Jadi gejolak sikap arsitek abad 19 ini yang ada 3 sikap ini nanti akan
terus diskusi, terus berdebat, memunculkan bentuk-bentuk arsitektur yang baru. Ya, nanti muncullah dengan periode industrialisasi juga mendesak terus, ya muncullah perang dunia 1, perang 2, itu kan akibat revolusi industri. Jadi semakin ekonominya manajemennya tidak terkontrol, organisasi juga kurang begitu hidup, akhirnya terjadilah revolusi perang dunia 1, perang kedua. Bersama itu juga nanti akan kita lihat muncullah perkembangan selanjutnya, yaitu arsitektur modern. Dengan munculnya arsitektur modern, maka arsitektur klasik sementara dihentikan dulu, pertumbuhannya berhenti terlebih dahulu. Nah, demikian ya sedikit gejolak tentang arsitektur di akhir perkembangan arsitektur klasik. Demikian mungkin pertemuan hari ini, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.